Yang bikin naskah untuk film ini dia jenius banget. Halo guys, selamat datang di konten review film. Di konten ini aku mau sedikit membahas film India yang berbahasa Hindi yang berjudul Barbie, rilis tahun 2012. Pemainnya ada Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra, Ilyana De Cruz, dan masih banyak lagi. Dibuat dengan biaya sekitar 30 crore, Barbie ditayangkan di seluruh dunia pada tahun 14 Desember 2012. Film tersebut sukses di box office dan menjadikannya sebagai salah satu film Bollywood dengan keuntungan tertinggi pada tahun 2012 dan menjadikannya sebagai salah satu film Bollywood dengan keuntungan tertinggi pada tahun 2012 di India dan luar negeri dan dideklarasikan menjadi film superhit. Setelah 3 minggu dijalankan oleh bioskop India, film tersebut dipilih sebagai entry resmi India untuk nominasi film berbahasa asing terbaik untuk Academy Awards ke-85. Barbie memenangkan beberapa penghargaan dan nominasi di berbagai acara penghargaan di India. Di penghargaan Filmfare ke-58, film tersebut meraih 13 nominasi termasuk aktris terbaik untuk Priyanka Chopra dan memenangkan 7 penghargaan lebih dari film lainnya, termasuk aktor terbaik untuk Ranbir Kapoor. Aku ceritain sinopsisnya dan ya ini pasti mengandung spoiler. Kalau kalian yang gak suka spoiler, boleh di skip aja atau simpan dulu, ntar balik lagi kalau udah nonton filmnya. Barbie adalah seorang pemuda yang optimis dan selalu menghibur. Dia sendiri punya kekurangan, yaitu dia lahir sebagai orang yang bisu dan tidak bisa mendengar. Ibunya sudah lama meninggal, jadi dia dibesarkan sama ayahnya yang bekerja sebagai seorang supir. Barbie dikenal sebagai pembuat onar karena dia selalu mengganggu orang-orang yang gak bersalah atau selalu membuat lelucon. Dan Barbie juga punya kebiasaan, yaitu dia suka memotong tiang listrik. Dikarenakan kerendamannya, Barbie ini selalu dikejar sama petugas polisi setempat. Dan singkat cerita, si Barbie bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Shruti Ghosh. Gak lama setelah pertemuan itu, Barbie menyukai Shruti dan terus menggodanya sampai akhirnya Shruti ini kepincut juga sama si Barbie dan mereka pun saling suka ceritanya. Tapi masalahnya Shruti ini sudah dijodohkan sama ibunya dan sudah bertunangan. Melihat fakta itu tidak membuat Barbie nyerah cuy. Dia terus mendekati Shruti sampai nekat datang ke rumahnya untuk melamar Shruti. Tapi ibunya jelas langsung menolaknya. Singkat cerita, saat Shruti sudah menikah, Barbie bertemu sama teman masa kecilnya, yaitu bernama Jilmil yang diperankan sama Priyanka Chopra. Jilmil sendiri adalah perempuan yang mengidap autis. Di saat Barbie sudah mulai suka sama si Jilmil, Shruti datang lagi ke kehidupannya si Barbie dan pengen balik lagi. Selanjutnya gimana? Apa Barbie akan balik lagi menjadi Shruti atau tetap setia dengan cinta barunya, yaitu ke Jilmil? Guys, asli ini film bagus banget. Sinematografinya asli nyaman banget di mata pas nontonnya. Ya walau gak sebagus film-film lainnya, tapi asli nyaman banget di mata. Acting para pemainnya juga totalitas banget cuy. Seperti Priyanka Chopra, dia keren banget dan bisa memerankan orang yang mengidap autis. Dan dia beneran mirip dari cara jalannya, gerak-geriknya, cara ngomongnya, tatapannya, pokoknya paket lengkap deh. Ditambah sama aktingnya Ranbir Kapoor yang sama-sama bagusnya juga. Dia juga bisa memerankan sebagai orang yang tunarungu dan dia hidupnya random banget cuy, ditambah dengan kekonyolannya. Tapi gak membuat kita merasa aneh atau risih karena kita tahu apa yang mereka alami. Selain itu, meskipun ini kebanyakan komedi, pasti ada hal-hal atau scene yang membuat kita sedih. Tentu ini film India bos. Contohnya yang pas si Barbie mau pulang, pas udah ngelamar Shruti, dia marah-marah pakai bahasa isyarat gitu. Meskipun gak pakai subtitle, tapi kita bisa paham apa yang si Barbie ini sampaikan. Dan menurut aku itu udah bagus, gak usah dikasih subtitle lagi, biar kelihatan natural. Coba deh kalian nonton, asli jadi ikutan nyesek. Terus yang pas ayahnya terjatuh karena saat itu ayahnya sedang sakit, ayahnya ini memanggil-manggil si Barbie tapi gak kedengeran. Padahal posisinya pada saat itu deket banget. Itu kesian asli dan sedih banget cuy. Oh ya, film ini minim banget dialog, tapi sepanjang nontonnya anteng terus gak bosan cuy. Bang, ada polisi ngeselinnya gak? Tenang cuy, ada dan pasti selalu ada polisi yang selalu nyebelin di perfilman India, walaupun gak semua ya, tapi kebanyakan pasti selalu ada. Di sini polisinya sekongkol sama ayahnya Jilmil untuk membantu memalsukan tentang kehilangan putrinya dan membuat seolah-olah putrinya ini diculik untuk merencanakan tentang perwarisan harta. Nah, yang lucunya tentang penculikan itu berubah menjadi kenyataan cuy. Pokoknya asli campur aduk antara seru, kocak, dan sedihnya juga ada. Bang, buat lagu-lagunya gimana? Jujur aku suka semua sama lagu-lagunya. Enak dan nagih banget di telinga. Aku aja habis nonton film ini langsung cari-cari lagunya dan terus diputar. Mungkin kekurangannya apa ya? Hampir gak ada deh kayaknya. Mungkin ada dan pasti ada. Akunya aja kali yang kurang teliti pas nontonnya karena kekoceh sama kekocakan dan melihat hal-hal yang bagus lainnya. Mungkin sih yang aku ingat itu soal bajunya Shruti, kan ini latarnya tahun 70-an gitu.
tapi bajunya Shruti kelihatan modern banget. Mungkin itu yang menurut aku merasa aneh. Kalau kalian yang udah nonton dan menurut kalian masih ada lagi kekurangannya, coba kalian komen aja. Rating untuk film ini aku kasih 7,5 per 10. Oke, nextnya bahas film India apa lagi ya? Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you are